Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Bahwa pembangunan itu tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Ini kita yang keduanya, ada periode kedua, kita tidak bisa menilai karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun atau sembuh kita. Nah, tapi ini tidak bisa, pemerintahan apapun di dunia ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengukur, tapi kalau diukur dari perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding dengan jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Paling kecil. Jadi dari situ kita melihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu. Apabila serius itu diartikan bahwa melihat rakyat itu dengan baik dan melihat pembangunan dengan baik. Bahwa kemudian pemerintah banyak utang itu akibat daripada COVID yang tidak bisa dihindari. Jadi ada, dan itu terjadi di mana negara apapun di dunia ini. Amerika mengeluarkan 20 triliun untuk menyelesaikan infrastrukturnya akibat keterlambatan akibat COVID ini. Begitu juga negara-negara lain seperti itu. Jadi apabila kita katakan serius, akhirnya katakan tidak banyak presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Saya tadi ketemu di Papan, besok dia berangkat ke Sumatera lagi. Jadi kalau diukur dari sisi situ, ada rapat saya kira terus menerus kalau zaman dulu itu. Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 90, 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Jagalah negeri, mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Apakah Bapak melihat ada faktor karena Pak JK terpisah karena berbeda calonnya di 2024? Saya kira tentu ada faktor ini tersangkut di dalam penilaian beliau ini. Beda pilihan, ya. Suksesi. Ya. Sehingga Pak Yusuf apakah cukup heran mengapa ini sampai keluar dari Pak JK karena ya ini wajar dikatakan karena ini beda pilihan. Ya, saya kira begitu, memang.